Disinilah aku, berdiri di tengah apartemen Christian dengan kebingungan di wajahku. Aku tahu aku sudah mengencani banyak pria, tapi apa mungkin saking banyaknya aku tak sengaja kencan dengan pria ini 2 kali? Kulihat lagi sekeliling ruangan. Oh Tuhan, lampu mengerikan dan dapur sempit itu terlihat familiar. Aku merasa tak nyaman saat duduk di sofa dan memandangi gitar itu. Oke, sekarang aku yakin kalau aku dipastikan sudah pernah ke sini sebelumnya. Panik, aku membuat alasan bahwa acara TV kesukaanku akan mulai, jadi aku harus pulang. Lalu aku lari keluar dari sana. Dan sejak itu, aku menghindari Christian apapun caranya. Dia berusaha menelpon dan mengirimiku pesan beberapa kali, tapi kuacuhkan semuanya. Bagaimana mungkin aku tak ingat pernah kencan dengannya? Maksudku, oke, memang aku kencan beruntun akhir-akhir ini. Tapi itu tak sampai membuatku terlupa, iya kan? Lagi pula, jika ini masalahnya, bukankah dia seharusnya bisa mengenaliku juga? Di hari kami bertemu, aku sedang dalam suasana hati buruk dan menenggelamkan kesedihanku di sebuah bar. Aku minum terlalu banyak, jadi saat aku keluar dan tak sengaja kutabrak Christian, aku mulai menyalahkannya. Tapi bukannya mengacuhkan gadis mabuk, dia pastikan aku pulang dengan selamat. Setelahnya, aku tak tahu apa itu kebetulan, takdir atau Christian membuntutiku, tapi sepertinya aku terus berpapasan dengannya. Hei, jika semesta ingin kami berkumpul bersama, maka siapa aku yang bisa menghentikannya? Jadi aku mulai bicara padanya dan ternyata kami sangat cocok. Lalu tentu saja datang hari di mana dia mengungkap kebenaran. Dia mengatakan suka padaku. Aku juga sepertinya menyukainya, jadi kami mulai pacaran. Sekarang kalian lihat betapa kelirunya ini. Jika aku ini mantannya, maka kenapa dia mendekatiku? Dan juga, maksudku, apa kemungkinannya bagi kami berdua tidak mengingat satu sama lain? Atau dia berpura-pura tak mengenalku? Jika demikian, maka apa tujuannya? Ah, yang terbaik untuk dilakukan adalah memutuskannya duluan, ya kan? Masalah selesai. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari kampus mendapati Christian berdiri di depan pintuku dengan banyak bahan makanan. Dia mampir untuk masak makan malam. Ah, itu baik sekali. Nah, mengingat dia sudah di sini, sebaiknya kutunda memutuskannya sampai setelah makan malam. Ya kan? Tapi astaga, itu sulit sekali. Yang bisa kupikirkan adalah betapa penyayang dan perhatiannya dia. Lalu tiba-tiba dia memberitahu sesuatu yang mengacaukan semua rencanaku. Teman sekamarku adalah tukang masak yang parah, terutama kakakku. Jadi mereka berdua merecokiku memasakkan semua makanan mereka. Tunggu dulu. Dia bilang kakak dan teman sekamarnya? Jadi ternyata dia tak tinggal sendiri? Sungguh melegakan. Itu artinya masih ada harapan kalau aku bisa jadi mengencani kakak atau teman sekamarnya, bukan dia. Aku hanya harus cari tahu yang mana. Aku harus mencari tahu tentang mereka, jadi aku memujinya untuk mendapat lebih banyak informasi. Dia memberitahuku kalau kakaknya diputuskan oleh mantannya dengan cara terburuk yang pernah ada. Kakaknya mengatur makan malam romantis di sebuah restoran dan sementara dia sedang bicara, mantannya berteriak mengatakan kalau dia ingin putus. Itu tak hanya membuatnya hancur, tapi juga dipermalukan. Oh, ya Tuhanku, itu terdengar tak asing. Karena aku juga sering melakukannya. Itu seperti langkah khasku. Apa mungkin orang yang kukencani dulu adalah kakaknya, Connor? Jika ya, maka itu akan hebat sekali. Itu artinya aku bisa lanjut pacaran dengan Christian, ya kan? Jujur, aku sangat berharap itu Connor. Jadi yang harus kulakukan adalah bertemu pria ini dan minta dia memastikannya. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Pria itu tak pernah berada di rumah, hingga suatu malam. Aku dan Christian berada di bar ketika kami mendengar suara bising datang dari bilik samping kami. Seorang pria meneriaki satu pasangan. Melihat itu, Christian langsung lari menghampiri mereka dan menghentikan pria itu. Ternyata pria yang berteriak itu Connor dan pasangan itu adalah mantannya dan pacar barunya. Jadi, dia adalah orang yang memutuskannya dengan cara yang buruk itu. Bukan aku? Sekarang berarti itu Christian atau teman sekamarnya. Sementara aku terbenam dalam lamunan, Christian kembali dengan 2 hotdog di tangannya. Hei, Christian! Tiba-tiba, kami mendengar seseorang memanggil namanya. Kami berbalik melihat 2 pria berdiri di belakang kami. Itu tak lain adalah teman sekamar Christian, Wes, dan sepupunya. Iya, dan itu adalah pertama kali aku bertemu mereka. Jadi artinya aku tak mengencani satupun dari mereka? Setelahnya, aku tak bisa perhatikan apapun lagi. Bagaimana bisa semua ini masuk akal? Tapi tunggu, mungkin aku salah. Maksudku, banyak apartemen terlihat sama, bukan? Melihatku melamun, Christian menyenggol lenganku lalu memberiku sebuah hotdog. Aku berterima kasih padanya dan hendak mengambilnya saat merebutnya kembali.
Oh, tunggu. Kau tak suka saus tomat karena kau selalu kena soda saus di bajumu. Ini, ambil yang ini. A- apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana kau bisa tahu itu? Oh, kau pernah beritahu aku sekali. Apa kau tak ingat? Aku hanya tersenyum canggung. Aku 100% yakin aku belum memberitahunya itu. Jadi, tak ada penyangkalan. Christian adalah mantanku. Itu sudah pasti. Aku akan putus dengannya. Malam itu aku tak bisa tidur karena kupikirkan hanya Christian. Dia jelas mengingatku karena dia tahu soal saus tomat itu. Tapi kenapa bersandiwara? Oh ya ampun, dia pasti mau balas dendam. Aku yakin itu. Tapi, kenapa ini terasa mengesalkan sekali? Dia cuma pria biasa. Aku bisa temukan pria lain dengan mudah, ya kan? Tapi kemungkinannya mereka tak akan semanis dan perhatian seperti Christian. Suatu kali saat aku stres dengan esaiku, dia begadang agar bisa baca semuanya untukku dan tunjukkan jika ada salah ketik. Dan kapanpun aku merasa sedih, dia akan mengirimiku kue. Terkadang sekotak donat dengan catatan kecil untuk menghiburku. Aku benar-benar akan merindukan tingkah lakunya yang lucu, tapi aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia harus pergi. Jadi hari berikutnya, saat aku bertemu Christian untuk makan siang, kuputuskan untuk mengambil kesempatan putus dengannya. Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, kami bertemu pria yang mengaku mengenalku. Oh ya Tuhan, apa itu kau, Sadie? Hah? Siapa dia? Oliver? Ya Tuhan, lama tak bertemu. Kau kenal Sadie? Christian? Hei, dunia ini sempit. Ya, kami dulu pacaran. Ya Tuhanku, kawan-kawan, ini Oliver. Yang kebetulan dulunya teman sekamar Christian. Yang kebetulan mantanku. Dia dulu tinggal dengan Christian sebelum Wes masuk. Jadi itu artinya, hore! Christian bukan mantanku dan tak menginginkan balas dendam. Yeay! Meskipun itu cukup aneh karena Oliver tak terlihat familiar bagiku. Mungkin aku benar-benar harus berhenti terlalu banyak kencan. Ini gila, tapi ini membuatku menyadari sesuatu. Aku sungguh jatuh hati kepada Christian. Jadi, kuputuskan untuk mengatur makan malam romantis supaya aku bisa mengatakan padanya. Christian, aku tak percaya aku mengatakan ini. Tapi, aku mencintaimu. Dengan senang hati aku menunggunya untuk balas mengatakannya. Tapi tidak. Sebaliknya, dia tertawa keras. Hah? Dan itulah saat semuanya menjadi jelas. Coba tebak. Christian memang mantanku. Saat kita di pertandingan basket, aku membuat kesalahan dengan masalah saus itu. Kurasa kau curiga, jadi ku minta Oliver untuk pura-pura jadi mantanmu. Dan itu berhasil. Tapi kenapa? Apa yang kulakukan padamu sampai pantas mendapatkannya? Oh wow, kau sungguh tak ingat, ha? Ya, itu membuktikan betapa buruknya pribadimu. Kau tak peduli apa itu cinta. Kau hanya suka main-main dengan perasaan orang lain lalu pindah ke korbanmu berikutnya. Baik, biar ku segarkan ingatanmu. Kita dulu pasangan bahagia. Sampai suatu hari kau putuskan semua bahkan tanpa kejelasan. Tepat saat aku mengalami masa paling sulit. Keadaan sedang tak baik di tempat kerja dan ibuku sakit di rumah sakit. Kau tahu betapa patah hati aku? Kemudian sebulan lalu saat kulihat kau putuskan pria itu di depan publik lalu jalan melewatiku bahkan tanpa mengenaliku, aku tahu semuanya hanya omong kosong buatmu. Jadi kususun rencana ini dan aku tak menyesali apapun. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi. Apa? Itu tak mungkin benar ya kan? Karena aku tak ingat apa yang dikatakan oleh Christian barusan. Tapi dia sangat yakin itu benar, jadi aku pergi menemui dokterku. Sebenarnya sejak kecelakaan, aku belum kembali lagi ke sini untuk pemeriksaan tambahan. Dan kalian tahu, setelah beberapa tes, aku didiagnosa hilang ingatan. Ya, itu menjelaskan sekali. Kalian tahu, beberapa bulan lalu aku mengalami kecelakaan sepeda. Aku terjatuh dari tebing, tapi untungnya itu tak terlalu tinggi. Kepalaku terantuk, tapi kupikir aku baik-baik saja karena aku masih ingat keluarga dan teman-temanku. Ternyata, aku hanya kehilangan ingatan di rentang waktu ketika aku pacaran dengan Christian. Sungguh ironis. Tapi ini kesalahpahaman besar. Kalian tahu, aku punya kebiasaan buruk bahwa setiap kali aku merasa seseorang mulai menjauh dariku, aku cari aman dengan putuskan mereka duluan. Jadi mungkin saat Christian sedang sibuk mengurus ibunya di rumah sakit, aku salah paham dengan situasinya dan mengakhiri hubungan dengannya. Dia benar. Aku ini orang yang buruk. Aku tak percaya aku biarkan pria luar biasa sepertinya pergi. Tapi tidak. Tidak kali ini. Aku percaya semesta memberiku kesempatan kedua. Itulah kenapa aku bertemu lagi dengannya.
Jadi aku lari ke apartemen Christian untuk menjelaskan semua padanya. Tapi saat aku mengetuk pintunya, Wes membukanya. Kau baru saja melewatkannya. Dia menuju bandara untuk mengunjungi orang tuanya beberapa minggu. Apa? Aku tak bisa menunggu 2 minggu lagi. Jadi aku naik taksi ke bandara. Tapi di jalan, aku terjebak macet. Bagaimana bisa kutemukan dia sekarang? Tunggu dulu. Aku sudah pernah lihat adegan ini dimainkan berulang kali di film-film. Jadi kalian bisa tebak apa yang kulakukan berikutnya? Iya, aku keluar dari taksi dan lari seperti orang gila di jalanan. Aku mengintip tiap taksi berharap menemukan Christian dan, apa kalian percaya? Aku akhirnya menemukannya. Dia terlihat sangat kaget saat dia melihatku masuk ke dalam taksinya. Sebelum kau mendapatku keluar, tolong biarkan ku jelaskan. Kemudian aku mulai memberitahunya tentang ibuku dan bagaimana ayahku serta tak terhitung banyaknya pria lain yang meninggalkannya. Aku ditinggalkan dengan ketakutan oleh orang yang kucintai. Jadi ketakutanku sendiri yang tak rasional itu berarti bahwa saat Christian sibuk merawat ibunya yang sakit, kuanggap itu tanda dia akan mencampakkanku. Jadi aku memutuskannya terlebih dahulu. Itu bukan karena kau tak berarti bagiku. Sebaliknya, kau membuatku merasa nyaman. Aku hanya sangat menyukaimu sampai aku tak mau terluka karenamu. Kemudian aku jelaskan padanya tentang kecelakaanku dan kenapa aku tak ingat padanya. Christian tetap diam dan menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tak ingin memberiku kesempatan lain. Aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa membuatnya memaafkanku. Jadi, dengan murung ku buka pintu mobil untuk keluar. Tapi Christian meraih tanganku dan berkata, "Sadie, aku merindukanmu." Oke, baiklah. Mari kita coba lagi. Jadi begitulah, Christian memberiku kesempatan kedua. Oh tunggu, sebenarnya ini kesempatan ketiga. Dan apa kalian bisa tebak yang kami lakukan selanjutnya? Ya, aku sekarang duduk di bandara dengan Christian, menunggu penerbangan kami ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Bohong kalau kukatakan aku tak merasa gugup. Doakan aku beruntung. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens. Dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial, mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu? Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku.
Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain. Aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya, jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi, jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah, karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun. Semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan.
Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang. Tapi Brent bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama?" Aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata, "Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku." Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal, dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" "Ya, itu saja." Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang 10 dolar kepada kami dan berkata, "Ambillah, kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. "Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling!" Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan." Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. "Maya, hentikan!" Hazel berkata cepat-cepat. "Dia bersama kami." Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu.
Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini. Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. IP berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, ya, sudah kubuang di sampah. Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan. Kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Weh, siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. W. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, bukan di situ tempatnya. Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai.
Langsung kusambar dari tangannya lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali? Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. Bersihkan sekarang. Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, "Tidakkah ini mengkilat?" Lalu Hazel bertanya pada Wesley, "Apa perlu aku pindahkan sesuatu?" Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, "Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak?" Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang, lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya, dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. Maya, itu milikku. Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja. Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu. Tentu Wesley, jika itu maumu. Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, "Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur." Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung, bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku,
Ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Weh." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Yes, tembakan di kepala. Sana nangis ke ibumu. Hahaha. Kalian mungkin bertanya-tanya siapa gamer pro ini. Ya, itu aku. Ya, ini jam 3 dini hari. Dan aku sudah main 9 jam tanpa henti. Tapi waktu memang berlalu cepat saat aku main game. Ngomong-ngomong, aku Cooper. Dan aku tinggal dengan istriku Amelia dan bayi perempuanku Ara. Aku ingin menemaninya Zelda. Tapi istriku bilang, tak boleh. Aku cinta game dan selalu mengira game akan selalu ada untuk menyelamatkanku. Tapi sebaliknya, itu hampir merenggut semua yang kucintai. Itu semua bermula saat aku masih kecil. Orang tuaku sering bertengkar. Jadi aku dulu membuat benteng di kamarku, menyalakan Nintendo DS-ku, dan kabur ke dalam dunia maya. Kecintaan pada game ini berlanjut seiring aku tumbuh dewasa. Aku tak bersosialisasi atau semacamnya. Sebaliknya, aku bergegas pulang dari sekolah dan langsung menuju ke Xbox, PlayStation, atau PC milikku. Aku tak punya teman sungguhan. Tidak, anak yang kuajak bicara hanyalah yang sedang aku ajak main. Kemudian aku lulus kuliah, dan akhirnya bekerja sebagai insinyur sistem di sebuah perusahaan teknologi besar. Ya ampun, itu sangat melelahkan. Sesampainya di rumah, aku sangat lelah. Aku hampir tak bisa membuka mata, apalagi main game. Jadi, kusimpan peralatan gamingku di ruang bawah tanah. Tapi kemudian semuanya berubah saat aku bertemu Amelia di kedai kopi setempat. Wow, dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Kurasa dia pasti melihat sesuatu yang dia suka pada orang bodoh ini. Karena setelah berkencan 6 bulan lamanya, kami menikah. Aku tahu, gila kan? Tak lama kemudian, dia hamil. Aku sangat senang, tapi juga sangat takut. Bagaimana itu bisa terjadi? Maksudku, aku tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi wah, aku jadi ayah. Lalu, saat Ara lahir, hidupku berubah sepenuhnya. Kalian tahu, bayi menyebabkan stres berat. Apa kalian tahu, kalau yang paling cepat menarik perhatian anak adalah dengan duduk dan kelihatan nyaman? Karena tiap kali aku begitu, dia mulai menangis. Pekerjaan menyebalkan, dan begitu juga kehidupan rumah tanggaku. Tak ada jalan keluar. Rasanya aku akan seperti meledak. Jadi, aku pergi ke ruang bawah tanah dan menyiapkan PC-ku. Aku mulai main World of Warcraft. Rasanya luar biasa menjadi seorang druid lagi. Membayangkan main game membuatku bisa terus bekerja. Lalu ketika aku tiba di rumah, aku hampir tidak mengenali istri dan anak perempuanku dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk bermain game. Amelia tidak senang dengan itu. Dia sering muncul dengan arah yang menangis dan menyuruhku menggendongnya. Tapi aku hanya mendengus. Aku sibuk. Lalu melanjutkan gameku. Hei, dia kan yang ada di rumah seharian, sementara aku bekerja keras. Yang harus dia lakukan hanya merawat bayi itu dan memastikan rumah tetap bersih. Mudah. Kukatakan ini padanya. Dan dia jadi marah dengan menyuruhku tidur di sofa. Hebat. Tidak, maksudku itu memang hebat. Aku bisa main video game semalaman penuh. Luar biasa. Tapi, ternyata, lebih mudah bermain game semalaman saat kalian masih SMA. Dan masih bisa tidur sebentar di bagian belakang kelas. Tapi tak begitu mudah saat kau punya pekerjaan yang menuntut. Aku ada di level 100 kelelahan. Jadi, tak heran kalau aku mengacau di kantor dan dipecat. Amelia naik pitam dan menuntut aku mencari pekerjaan yang lain. Tidak ah, aku tak mau. Maksudku, hello, tak perlu lagi bangun pagi-pagi. Tak ada deadline dan tak ada bos rewel. Hanya ada aku dan game-game kesayanganku. Di suatu kesempatan, aku sedang menuju rekor skor tertinggi. Saat tiba-tiba Amelia muncul dan menghalangi layar. Sayang, kau harus minggir. Aku menyentak konsol game sambil berusaha mengintip ke belakangnya. Tidak, dia berteriak padaku. Apa yang terjadi padamu, Cooper? Kau kelihatan seperti Gandalf. Hanya saja versi tunawisma. Kau belum mandi dan bercukur selama berminggu-minggu. Kau membunuhku di sini. Sekarang aku mati. Terima kasih banyak. Aku memukulkan kepala tanganku ke meja. Sudah cukup. Keluar. Dia menarik lenganku. Aku tak tahan lagi. Keluar. Dia benar-benar mendepakku keluar dari rumahku sendiri. Wanita gila itu. Aku tak punya teman. Jadi akhirnya aku ke rumah orang tuaku.
Ini sangat memalukan. Kukatakan ke mereka kalau itu cuma karena Amelia mengalami perubahan hormon, tetapi mereka bilang kalau Amelia sudah cerita semua obsesi bermain gameku, dan itu harus dihentikan. Mereka mendaftarkan aku jadi kelinci percobaan untuk program pengobatan eksperimental di Hawaii. Hei, sepertinya liburan ke pantai tidak terdengar terlalu buruk, bukan? Tapi tidak. Pulau itu sungguh berada di antah berantah. Mana hotelnya? Yang kulihat hanya gubuk-gubuk kecil beratap jerami. Apa? Mereka tidak mungkin berharap aku tinggal di sini. Seorang instruktur bernama Carl mengumpulkan kami di pantai dan menjelaskan peraturan. Kami akan berkemah di sini selama sebulan penuh, tanpa perangkat digital. Kami juga harus mengikuti diet dan rencana olahraga yang ketat. Apa kau bercanda? Aku merasa seolah tersedot ke dalam sebuah permainan bertahan hidup dan tombol keluarnya rusak. Yang lainnya mulai membangun tenda mereka bersebelahan. Bersosialisasi bukanlah keahlianku. Jadi aku membangun tenda jauh dari mereka di dekat laut. Aku lapar karena bekerja dan perutku keroncongan. Jadi aku bertanya pada Carl kapan makan malamnya siap. Dia bilang padaku tugasku menyalakan api. Kemudian dia memberiku catatan instruksi. 1. Kumpulkan kayu kering. 2. Buat konstruksi api. 3. Nyalakan api dengan metode bor tangan. Oke, kedengarannya mudah. Sial, aku sudah memutarnya selama 20 menit. Di mana apinya? Aku hampir menyerah saat tiba-tiba aku lihat sesuatu yang menyala. Ya Tuhan, itu berhasil. Tapi kemudian aku merasa mau bersin dan tak bisa menahannya. Oh tidak, baranya padam. Pada akhirnya ada seorang pria menyuruhku menyingkir, lalu menyalakan apinya dalam beberapa menit. Dasar pamer. Aku menjilat bibirku dengan gembira saat kulihat Cole membawa beberapa makanan. Tapi sayangnya, dia memberiku sepiring sayuran. Apa? Aku berteriak. Mana ayamnya? Cole menunjuk sesuatu berwarna putih di piringku. Ini dada ayam. Tidak, itu bukan ayam. Mana sayapnya dan remah-remahannya? Dia memutar matanya. Ini disebut makan bersih. Biasakan. Tempat ini adalah mimpi buruk. Tapi tidur malam yang nyenyak akan membuatku merasa lebih baik. Ya kan? Salah. Karena tanahnya sekeras batu. Akhirnya aku tertidur. Dan terbangun dengan kaki basah. Oh tidak, tendaku banjir. Pantas tak ada satupun yang memilih camping dekat laut. Rutinitas di pulau sangat buruk. Penuh dengan aktivitas grup seperti meditasi, sepak bola pantai, dan naik gunung. Suatu hari, kami bahkan harus membangun rakit. Seperti biasa, aku berusaha keras menghindari bekerja dan bersosialisasi, tapi tak mungkin mereka membiarkanku sendiri. Jadi, dengan enggan aku berpartisipasi. Setelah rakitnya jadi, kami mencobanya, tapi tak lama, rakitnya terbalik. Dan aku satu-satunya yang tak bisa berenang. Semua orang langsung bergegas datang dan menyelamatkanku. Aku sangat tersentuh dan merasa malu karena selama ini aku egois. Jadi setelah itu, aku benar-benar berusaha menempatkan diri dan lebih bergaul. Dan aku tak akan bohong, itu tak terlalu buruk. Kemudian, malam kami habiskan dengan duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan semuanya menyampaikan masalahnya. Giliranku, mudah bagiku karena aku tak punya masalah. Masalahnya adalah istriku, bukan aku. Dia tak paham kalau aku punya banyak tekanan di tempat kerja dan di rumah. Jadi, bermain game adalah satu-satunya pelarianku. Semua orang bergumam dan melototiku. Kemudian, pria bernama Brad mengatakan, itu tak keren bro, jujur saja. Aku sama saja. Aku ketagihan nonton acara olahraga dan menolak membantu istriku. Jadi kami bertukar tempat dan aku akan belajar betapa beratnya memperhatikan anak-anak dan merawat rumah. Aku tahu, aku harus berubah sebelum aku kehilangan keluargaku selamanya. Karena itu aku ikut program ini. Pria malang, tapi ini tak sama denganku. Entah, mungkin aku sedikit tak adil pada Amelia. Aku sedang memikirkan ini sambil jalan kembali ke tendaku saat seorang gadis bernama Brittany menyusulku. Dia letakkan tangannya di pundakku dan memilih rambutnya. Apa dia menggodaku? Aku melambaikan cincin pernikahanku di depannya, tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, aku tak lihat ada istrimu di sini, datanglah padaku jika kau berubah pikiran. Kemudian dia pergi. Ya ampun, gadis ini gila. Lumayan seksi, tapi tetap saja gila. Keesokan harinya, kubuka tendaku bersiap untuk hari baru di mimpi buruk ini. Tapi, apa ini? Hah? Di sini cukup indah. Seolah aku baru melihatnya untuk yang pertama kali. Pasir berkilauan, pohon kelapa melambai, pepohonan tropis yang rimbun, dan sinar matahari yang tak habis-habisnya. Amelia dan Ara juga akan suka berada di sini. Kuharap mereka berdua memaafkan aku. Aku sangat merindukan mereka. Di akhir bulan, aku tak ingin kembali pulang dan bermain game lagi. Sebaliknya, aku ingin memeluk keluargaku dan tak akan biarkan mereka pergi. Hari sebelum kami pergi, Carl memberi hadiah kami semua dengan panggilan telepon selama 1 menit. Sebesar keinginanku mendengar suara Amelia. Aku agak gugup. Kuharap dia tak marah lagi denganku. Telepon mulai berdering, tapi seorang pria mengangkatnya. Kutanya di mana Amelia, tapi dia bilang dia sedang mandi. Kemudian teleponnya mati. 1 menitku sudah habis. Siapa pria itu? Apa Amelia berselingkuh? Kami masih menikah dan punya anak bersama. Emosi, aku lari ke tenda Brittany, ingin membalas dendam pada istriku yang selingkuh. Brittany mendekatiku dan hendak menciumku, tapi aku tak bisa melakukannya.
Jadi aku menghindar, bergumam, maaf, lalu bergegas keluar dari sana. Hari berikutnya, akhirnya aku keluar dari pulau itu dan langsung pulang ke rumah menemui Amelia. Kubuka pintu dan melihat seorang pria berdiri di sana menggendong arah kecilku. Beraninya dia. Aku berteriak, menjauh dari putriku. Tiba-tiba Amelia muncul. Cooper, hentikan, ini Rob. Kucerna informasi ini. Oh, tunggu, dia itu Rob, kakak tirinya. Ups, aku belum pernah bertemunya sebelumnya karena dia tinggal di luar negeri. Aku langsung menggumamkan permintaan maaf padanya. Sungguh memalukan. Kuperhatikan Amelia memandangku dengan aneh. Lalu dia berkata, wow, Cooper, kau kelihatan sangat berbeda. Oh ya, sebelum kami dipulangkan, masing-masing dari kami mendapatkan makeover, potongan rambut baru, dan bercukur, dan makan sehat serta olahraga. Artinya, berat badanku turun 9 kilo. Kurasa Amelia tak bisa tidak tergoda dengan pria seksi baru di kota ini. Dia langsung memelukku erat. Jadi, akhirnya Amelia memaafkanku karena bersikap sangat brengsek. Sekarang aku punya pekerjaan baru. Agak membosankan, tapi aku menikmati pulang ke rumah dan habiskan waktu dengan keluargaku. Dan untuk bermain game, aku masih melakukan itu, tapi secukupnya. Hanya di hari Selasa dan Kamis. Tapi, kupastikan aku mematikannya jam 10 malam, lalu pergi dan berpelukan dengan istriku. Dunia permainan memang seru, tapi aku sudah belajar bahwa ada hal yang bahkan lebih baik dalam hidup. Dan itu adalah membuat kenangan di dunia nyata bersama para. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga, kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku, di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang, betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu. Dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis, mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo. Aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu.
Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer, atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi, karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, "Maaf." Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. "Hei, apa kamu baik-baik saja?" Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. "Hai, kamu baik-baik saja kan?" Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam, "Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini?" Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, "Baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun." Dia menggaruk lehernya. "Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku." Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, "Tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus, dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. "Kita perlu bicara, kutemui kau sepulang sekolah." Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam. Dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi, segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, "Maaf Edward, tapi kita harus putus." Edward terlihat bingung awalnya. Dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, "Karena horoskop berkata demikian." Dengan marah dia membalas, "Alice,
Aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama, ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew, jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Hai guys, aku Chrissy dan kehidupan SMA aku mengalami perubahan drastis berkat ibuku yang terlalu protektif dan gila. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku masih kecil. Aku tinggal bersama ibuku, tapi ia bekerja di Departemen Investigasi Kriminal yang artinya ibu super sibuk sampai tugas-tugas rumah terbengkalai. Dan kami selalu membeli makanan bungkus. Percayalah padaku, makan pizza dan nasi goreng telur tiap malam tak seenak kedengarannya. Kakek nenekku bisa lihat kalau ibuku kesulitan menyeimbangkan antara komitmen pekerjaan dan kehidupan rumahnya. Jadi aku pergi dan tinggal bersama mereka. Aku tak keberatan dengan ini karena ibu selalu mengunjungiku tiap pekan. Selain itu, masakan nenek sangat lezat. Tapi ketika ibu beralih departemen, ia berganti dari mengejar para kriminal ke menangani dokumen di kantor. Karena perubahan ini, ibu punya lebih banyak waktu. Jadi aku pindah kembali bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, aku sadar betapa berbedanya sikapnya terhadapku. Kebalikan dari aku, ibu itu kuat, galak, dan keras. Pada dasarnya ibu seperti lelaki, sementara aku gadis manis yang gemar memakai pakaian cantik dan menonton film lucu. Kalian bisa bayangkan ketakutanku saat kuundang sahabatku Sharon datang ke rumah. Dan ibu mondar-mandir di rumah pakai tank top bergambar tengkorak, jeans belel, dan sepatu boot pengendara motor. Ia tampak seperti akan ikut rally sepeda. Yah, ini gayanya seperti biasa. Tapi kuharap setidaknya ia akan bersikap normal sekali saja saat ada tamu. Sungguh lebay, usianya hampir 40, bukan 15. Kemudian di hari pertamaku SMA, ibu memaksa untuk mengantar dan menjemputku karena ia khawatir bisa jadi ada pembuat onar di bus. Yep. Aku tahu ini konyol, maksudku seberapa rapuh ya pikir aku ini, tapi aku tak mau mengecewakannya. Jadi dengan enggan aku setuju. Sekolah berakhir dan aku sedang mengobrol dengan teman-temanku sementara menunggu ibu muncul. Ketika tiba-tiba kami mendengar suara mesin motor datang menuju sekolah. Aku dan teman-temanku bersemangat dan bersiul saat kami kira cowok ganteng sedang melintas. Tapi kemudian mereka berhenti di dekat kami dan melepaskan helm mereka. Aku sungguh ingin pingsan. Itu adalah ibuku tersayang. Oh, Tuhan yang baik. Apa yang sedang ia lakukan? Ibuku berteriak dengan gembira, "Hey Chrissy, ayo naik." Lalu ia mengulurkan helm cadangannya kepadaku. Aku bersumpah, rasanya seluruh sekolah ada di luar melihat kami. Sungguh memalukan. Saat kami sampai di rumah, aku bertanya padanya dari mana motor itu. Ibu menjawab, "Apa? Oh,
maksudmu Eleanor? Aku baru saja membelinya minggu lalu. Cuacanya sangat menyenangkan hari ini, jadi kupikir aku akan mengajaknya. Ya, kalian tak salah dengar. Ibuku memberi nama motor itu seperti Eleanor Roosevelt. Tak dapat dipercaya. Rasa malu ini tak hanya sampai di situ. Oh tidak, suatu hari guruku menginformasikan pada kami bahwa besok sepulang sekolah ada pertemuan guru dan orang tua. Aku tak bisa membiarkan ibuku muncul dengan pakaian remaja pemberontak, jadi ku cari dalam lemarinya sesuatu yang keibuan. Tidak ada, yang dimiliki ibu hanyalah kaos, celana pendek sobek dan baju crop top. Jadi ku cari di internet dan ku temukan gaun biru yang cantik ini, lalu ku minta ibu untuk membelinya. Keesokan harinya setelah sekolah, ku tunggu ibuku di ruang acara. Semua orang tua sudah ada di sana, hanya ibuku yang tak ada. Aku hendak menelponnya ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ya, Tuhanku. Seseorang tolong hajar aku sekarang juga. Itu adalah ibuku dan kalian tak akan percaya apa yang ibu kenakan. Tidak, itu bukan gaun biru itu. Sebaliknya, itu baju kulit hitam super ketat, kacamata hitam, hat tinggi 10 inci, dan kalung cokor hitam. Ibu tampak seperti berada dalam film vampir. Semua orang ternganga melihatnya. Kurasa beberapa ayah bahkan sedikit ngiler. Saat kutanyakan hal itu padanya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Sayang, gaun ini lebih seperti gayaku daripada gaun biru keibuan itu. Sekarang, secara resmi, ini adalah momen paling memalukan nomor 1. Terima kasih, Bu." Kenapa dia tak bisa jadi sepertiku? Maksudku, aku mulai berpikir kalau akulah yang dewasa di sini, bukan ibu. Rasa malu ini tak selesai di situ. Sebaliknya, ibu justru meningkatkannya. Sekolahku merencanakan trip berkemah dan aku bersemangat sekali akan hal itu. Ibu ingin ikut pergi dan mengawasiku. Tapi dengan tegas ku katakan tidak. Ibu mulai mengatakan, "Tapi sayang, kamu tak tahu betapa bahayanya hutan itu. Bagaimana jika kamu tergigit ular? Apa kamu tahu cara mengatasi hal itu?" Kurasa tidak. Apa? Ia kembali bersikap konyol. Kami berdebat sebentar, tapi pada akhirnya ibu setuju membiarkan aku pergi tanpanya. Trip itu sangat menyenangkan, dan beberapa cowok tampan bertanya pada Sharon dan aku apa kami mau ikut berenang di danau. Tentu saja, kami mengiyakan. Maksudku, lihat mereka. Mereka sangat tampan. Tiba-tiba aku dengar jeritan, itu adalah Sharon. Dia bilang ada seseorang yang sembunyi di semak-semak memperhatikan kami. Itu sungguh menyeramkan. Para cowok tampan itu bilang mereka akan pergi memeriksanya. Tapi kemudian orang ini keluar dari semak-semak dan melempar judo ke mereka. Tunggu dulu, aku tahu gerakan itu. Apa mungkin? Oh tidak, itu ibuku. Apa yang ibu kenakan? Ibu memakai pakaian tentara lengkap. Ia bahkan membawa teropong. Ya ampun ibu, apa yang ibu lakukan berdandan seperti G.I. Joe? Aku tak bisa menahan tangis dan berteriak, "Ya Tuhanku, kenapa ibu tak bisa tinggalkan aku sendiri? Ibu kacaukan semuanya." Kemudian aku lari kembali ke perkemahan. Ibu pergi setelahnya, tapi aku merasa sangat malu selama sisa acara. Saat aku kembali ke rumah, ibu langsung meminta maaf dan bersumpah bahwa hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Oke, aku bisa lihat di matanya kalau ia bersungguh-sungguh, jadi aku akan memberinya kesempatan. Ibu jauh lebih tenang setelah itu, dan bahkan membiarkan aku pergi ke sekolah sendiri. Ya, itu adalah kemajuan besar, bukan begitu? Tak lama setelahnya, aku mulai pacaran dengan satu cowok bernama Kevin. Dan wah, dia ini seksi. Dia salah satu cowok populer di sekolah. Jadi aku masih tak percaya dia memilihku. Aku tak tahu bagaimana ibu tahu soal dia, tapi begitulah. Dan ibu memaksa mengundangnya datang untuk makan malam. Aku membuatnya sepakat untuk tidak melakukan kegilaan apapun. Maksudku, apa hal terburuk yang bisa saja terjadi? Makan malam itu berjalan lancar, sampai kami mendapat pencuci mulut dan kemudian ibu mulai bertanya padanya pertanyaan aneh. Seperti, "Kevin, berapa banyak cewek yang sudah kau kencani?" Dan aku beranggapan kalian berdua ada kelas kesehatan di sekolah, atau sebaiknya aku ingatkan kalian beberapa fakta penting. Oh, Tuhan yang baik. Ibu, pertanyaannya lebih dari sekedar memalukan. Kevin hanya duduk di sana dengan senyum yang sangat canggung di wajahnya dan tak menjawab. Tapi kemudian ibu memberitahukan sudah sangat malam dan pada dasarnya mengusirnya dari rumah. Ini baru jam 8:30. Setelah Kevin pergi, aku langsung menuju ibuku dan kami mulai berdebat. Ibu sudah setuju tak melakukan hal gila. Kenapa ibu tak bisa bersikap seperti ibu normal? Ia menjawab, "Oh sayang, Kevin itu sangat tampan, tapi dia tak baik untukmu." Aku tahu tipenya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari cewek feminin sepertimu. Apa?
Cewek feminin sepertiku? Apa maksudnya itu? Aku balas berteriak. Ibu melakukannya lagi. Ibu bersikap terlalu protektif. Itu karena kamu tak cukup tangguh. Jika kamu tak terlalu feminin dan jadi jagoan seperti ibumu ini, aku tak perlu menjagamu sepanjang waktu. Aku bergegas ke atas, ke kamarku dan membanting pintu. Aku sangat ingin membuktikan padanya kalau ia salah soal Kevin dan aku tak perlu perlindungannya. Untungnya ibu belum menakut-nakuti Kevin. Phew, Kevin memberitahuku kalau orang tuanya juga sangat memalukan. Suatu malam, Kevin mengajakku ke sebuah restoran bagus. Terdapat lilin, musik live, dan makanannya yang lezat. Sungguh romantis. Kemudian dia menyentuh tanganku dan mendekat. Ini sangat menyenangkan. Aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja di dekat kami dan mengacaukan momen itu. Itulah saat ku perhatikan mereka punya gantungan kunci di tasnya yang kelihatan sama persis seperti yang ku buat dulu di perkemahan musim panas. Aku berdiri dan jalan ke meja itu. Seorang wanita paruh baya berambut pirang dan kacamata hitam sedang duduk di sana. Aku berusaha lihat wajahnya, tapi sepertinya dia menjauhiku. Aku melihat lebih dekat dan aku tak percaya. Ku tarik lepas rambut palsu itu dari kepalanya dan ya, itu ibuku tersayang. Lagi. Jujur saja, aku tak mau lagi berdebat dengannya. Hari ini adalah bukti bahwa dia tak bisa berubah. Jadi dengan suara tenang hanya kukatakan, aku membencimu ibu. Ibu adalah ibu terburuk yang pernah ada. Kemudian kuraih tangan Kevin dan lari keluar dari sana. Oke, mungkin yang kukatakan sedikit kasar, tapi dia baru saja mengacaukan apa yang bisa saja jadi ciuman pertamaku. Aku tak bisa konsentrasi pada kencan kami setelah itu, jadi ku minta Kevin untuk mengantarku pulang. Tapi yang mengejutkanku, dia membawaku kembali ke tempatnya. Aku tahu apa artinya itu. Tapi aku belum siap untuk hal itu sama sekali, jadi ku bilang padanya aku akan naik Uber. Tiba-tiba dia mencengkram lenganku dan berusaha menyeretku masuk ke rumahnya. Aku tak percaya ini terjadi, ibu benar sekali tentangnya. Aku panik tapi kemudian aku ingat hal penting yang ibu ajarkan padaku. Jadi kugunakan gerakan judo ciri khasnya pada Kevin. Itu berhasil karena dia terbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Saat itulah saat ibu datang naik motornya. Segera saat aku melihatnya, aku berlari ke arahnya, mendekapnya erat dan menangis seperti bayi di pelukannya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ibuku menemukanku. Ya, saat Kevin datang makan malam, ibu mencuri ponselnya dan menyadapnya. Jadi ibu punya akses ke semua pesan dan lokasinya. Jadi setelah aku menyeret Kevin keluar restoran, Kevin mengirim pesan ke temannya mengatakan dia akan berusaha meniduriku. Apapun caranya yang dimana dibaca ibuku. Jadi ibu bergegas menyelamatkanku. Ya Tuhan, itu sangat tidak benar. Tapi apa yang bisa kalian harapkan dari seorang investigator kriminal? Saat kami tiba di rumah, kami bicara serius. Yang mengejutkanku, ibu mengakui bahwa ibu salah tentangku. Ibu melihat bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri. Gerakan judo yang kulakukan ke Kevin sangat membuatnya terkesan. Lihat kan, cewek feminin juga bisa menendang orang juga. Jadi sejak kejadian itu, semuanya di antara kami jadi jauh lebih baik. Ternyata ibu tak begitu menyebalkan kok. Aku sadar sekarang kalau ibu itu cukup keren dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungiku. Oke, mungkin kita melakukannya di level ekstrim, tapi ia melakukan itu dengan baik. Terima kasih ibu. Berkat ibu sekarang aku merasa lebih kuat. Kalian tahu apa kata mereka? Aku ini wanita kuat karena wanita kuat membesarkan aku. Meskipun satu hal yang pasti, aku tak akan meminjam baju-bajunya dalam waktu dekat. Keluarga, mereka itu rumit. Betul. Aku pernah berpikir keluargaku sangat bahagia. Tidak. Sama seperti saat balon air jadi terlalu besar dan kemudian meletus. Ibu dan ayah berpisah setelah satu pertengkaran yang bodoh. Setelah itu, ayah keluar dari rumah. Aku dan adikku Katie diberi pilihan sulit. Salah satu dari kami akan tinggal di sini bersama ibu, dan yang lain akan pergi dan tinggal bersama ayah dan pacar barunya Zara. Katie itu sangat manis, baik, dan sensitif. Jadi kurasa merenggut kehidupannya dan membuatnya tinggal dengan ibu tiri baru bukanlah ide yang bagus. Aku ini kakaknya. Melindungi adikku adalah kewajiban. Jadi kuputuskan Katie tinggal bersama ibu, dan aku pindah dengan ayah dan Zara. Maju cepat beberapa bulan lalu, ibu jatuh cinta pada seorang pria bernama Glenn dan menikahinya. Aku tak yakin seorang Glenn. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tapi sepertinya terlalu sombong untuk kusukai. Namun kembali ke ayah, dan ternyata kehidupanku bersama mereka menyenangkan. Mereka membiarkanku pergi jika aku mau, jarang sekali menyuruhku melakukan tugas rumah. Sebaliknya Zara bukan orang yang jahat, dia memperlakukanku seperti keluarga. Dan untuk ulang tahunku yang ke-16, dia bahkan menyarankan ayah untuk memberiku kejutan sebuah mobil untukku sendiri. Hari-hari menyenangkan.
Tapi ada satu kendala. Dari pesan-pesan adikku, kurasa ada sesuatu yang tak begitu baik dengannya. Jadi, aku datang menunjukkan padanya mobil baruku. Ya, sebenarnya hanyalah alasan untuk pergi dan memeriksa semuanya. Aku datang masuk ke rumah mendapati Katie sedang mengosongkan mesin cuci piring. Dia menangis. Maksudku, aku tahu pekerjaan rumah tidak menyenangkan, tapi tak seburuk itu sampai membuat seseorang menangis. Pasti ada sesuatu. Aku membuatnya minum, dan kami berdua duduk dan bicara. Dia cerita padaku soal Glenn. Dia tak menyukainya dan terus memberinya masalah. Katie mengatakan, dia selalu menganggapku duri dalam pandangannya, karena dia ingin ibu curahkan semua waktunya bersamanya. Dia menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, tapi saat ibu datang dari kantor, dia bilang dia yang melakukannya. Jika aku coba mempertanyakan ini padanya, dia akan memberiku masalah dengan bohong ke ibu tentangku. Seperti suatu kali dia bilang aku berkata kotor padanya dan mencuri $20 dari dompetnya. Aku tak suka mendengar ini, jadi aku bertanya padanya, apakah kau sudah coba beritahu ibu apa yang terjadi? Dia menganggukkan kepala dan bergumam. Ya, ibu bilang aku hanya malas dan iri. Aku merespon, kedengarannya ibu terbutakan cinta. Jangan khawatir, Dick, dia akan segera sadar dan mengerti. Dia menyeka air matanya dan mengatakan, kuharap begitu, Rory, karena semuanya sungguh menyesakan di sini. Ku bilang padanya untuk beritahu aku lain kali jika Glenn melakukan hal licik. Wah, ternyata laki-laki itu suka bermain kotor. Beberapa hari kemudian, dia mengganti minyak masak jadi whisky. Jadi saat ibu mulai memasak, semuanya jadi terbakar. Glenn kemudian bergegas menyelamatkan dan menyalahkan Katie, mengatakan dia lihat Katie membawa botol whisky kemarin malam. Dia menduga Katie berusaha menyelundupkan beberapa. Kemudian Glenn memberitahu ibu kalau Katie memaksanya memasak stik untuknya. Jadi jebakan itu pasti ditujukan padanya. Ibu langsung percaya padanya daripada Katie dan menghukum Katie dengan membuatnya bolos kelas dansa dan harus lakukan tugas rumah saja. Kasihan Katie, dia sangat sedih. Tapi seminggu kemudian, Glenn yang berulah lagi. Kali ini Katie melihatnya, mengganti diet mayo ibu menjadi penuh lemak. Katie bergegas mencari ibu untuk menangkap basah Glenn. Tapi saat ibu tiba, ibu melihatnya mengoleskan diet mayo ke roti bagilnya. Ibu memarahi Katie karena mengatakan hal yang tak benar tentang ayah tirinya dan menghukumnya lagi. Ini menyebalkan. Adikku itu cewek paling baik dan dia tak layak mendapatkan ini. Belum lagi kenyataan bahwa jebakan-jebakan ini kedengarannya berbahaya. Ya, tidak terlalu untuk yang mayo, tapi kebakaran itu bisa saja berakhir sangat buruk. Glenn itu harus berhenti lakukan permainan itu, dan sudah waktunya aku tunjukkan padanya kalau tak seorang pun bisa mengganggu adik kecilku. Jadi, kusarankan kami tukar tempat selama beberapa minggu. Katie akan tinggal dengan ayah untuk lebih mengenal Zara, dan aku akan tinggal dengan ibu untuk lebih mengenal Glenn. Jelas saja Glenn tahu dia tak bisa macam-macam denganku, jadi untuk seminggu pertama dia tidak mengusikku. Ku gunakan waktu ini untuk mengisi tenaga, bersantai, menikmati masakan ibu, dan merencanakan balas dendam. Ketika minggu kedua tiba, aku sudah siap membuat hidup Glenn menderita. Nasib sial Glenn. Ibu bekerja lebih keras karena Glenn kehilangan pekerjaannya. Menjadi anak yang baik, kuantarkan ibu ke toko kelontong. Ibu senang sekali kubantu dan berjanji akan membuatkanku omelet kesukaanku. Saat kami masuk ke rumah, ibu memanggil Glenn untuk membantu membawa masuk tas belanja ke dalam. Dia berusaha membuat ibu terkesan dengan membawa tas tersebut sekaligus, tapi salah satunya sobek dan belanjaannya jatuh kemana-mana, termasuk sekotak telur. Ups! Ibu marah sekali dan berteriak padanya. Itulah yang kau dapat karena berusaha pamer dan jadi pria sok kuat. Sekarang aku tak bisa makan omelet untuk makan malamku, padahal aku sudah menantikannya. Haha, ekspresi wajah tercengangnya sangat lucu. Yap, kulubangi dasar tas tadi, supaya itu terjadi. Aku belum selesai dengannya, tak mungkin. Jadi dalam beberapa hari, saat ibu berangkat sangat pagi untuk bekerja, aku menuangkan sereal jagung di mana-mana, melempar pakaian kotor ke lantai, meletakkan mangkuk makanan anjing di atas sofa, dan keliling rumah dengan sepatu sneakers kotorku. Aku bahkan membawa ke sekolah sarapan yang disiapkan ibuku untuk Glenn. Jadi aku tahu dia akan terbangun lapar, kemudian menghabiskan waktu seharian membersihkan kekacauanku. Wajar Glenn tak senang denganku, jadi saat aku kembali dari sekolah, dia memasakku untuk memotong rumput. Pria ini tampak sangat lelah sekali, setelah menghabiskan waktu seharian untuk membereskan barang-barangku. Saat ibu pulang dan melihatku, aku terengah-engah dan berkata, hariku sangat sibuk dengan pekerjaan sekolah, tapi Glenn masih menyuruhku melakukan semua pekerjaan. Aku sangat lelah, Bu. Ibu bergegas masuk ke dalam dan melihat Glenn nonton kartun. Kemudian ibu membentaknya, kau kan seharian di rumah, jadi kenapa bukan kau saja yang memotong rumput? Aku harus kerja, anakku harus melakukan tugas rumah. Jadi, apa tepatnya peranmu di rumah ini? Glenn tak bisa berkata-kata, tapi itu tak berhenti di sana. Karena ibu sangat marah, ibu membuatnya tidur di sofa. Glenn menghindariku setelahnya, tapi ini belum cukup. Aku harus pastikan dia tak akan mengganggu adikku lagi. Aku harus membuat Glenn sadar kalau caranya yang brengsek itu salah. Aku tahu ibu dan Glenn punya celengan di kamar mereka untuk dana anak masa depan mereka. Jadi saat mereka tak ada, aku menyelinap ke kamar mereka, memecahkan celengan itu.
lalu menyembunyikan uangnya di jaket Glenn. Malam itu setelah makan malam, aku mau meminjam handphone ibu. Jadi ibu ke kamar mengambilnya. Saat itu, Glenn mengambil jaketnya dan hendak mau pergi. Saat Glenn melangkah keluar pintu, kami mendengar teriakan panik di lantai atas. Itu adalah ibuku. Dia pasti sudah menemukan celengannya rusak itu dan lari ke bawah memarahi Glenn. Dia berdiri di depan pintu kebingungan, lalu kemudian ibu memeriksa jaketnya dan disitulah uangnya. Dengan marah ibu melambaikannya di depan wajahnya. Apa ini ha? Kau akan keluar menghabiskan tabungan untuk anak kita, ya kan? Kau ini tak menghasilkan uang, jadi berhenti mengacaukan semuanya. Mereka bertengkar di luar, jadi aku naik ke kamarku dan melihatnya dari jendela. Tiba-tiba sebuah mobil parkir dan keluar seorang cewek berpakaian indah. Oh wow, itu Katie. Dia lari ke ibu dan memeluknya. Kemudian, ayah dan Zara muncul. Ternyata Katie bersenang-senang di tempat ayah. Zara selalu ingin punya anak perempuan, jadi saat Katie datang, Zara sangat senang dan telah mengajaknya berbelanja, potong rambut, dan memanjakannya. Saat ibu melihat putrinya mendapat kehidupannya lebih baik dengan ibu tirinya, aku cukup yakin ia tersadar betapa buruk perlakuannya. Bisa kulihat dari wajahnya yang malu. Aku bergegas turun dan menyapa adikku. Kemudian aku berkata pada ibu, ibu seharusnya memperhatikan Katie. Glenn memperlakukanku dengan buruk. Dan ibu tak tahu betapa kerasnya Glenn terhadapnya. Kami menyayangimu, jadi tolong percayalah pada Katie, seperti ibu percaya padaku. Kemudian aku menengok ke Glenn. Anda ini suaminya, tapi itu tak berarti Anda bisa menggantikan kami di hati ibu. Ibu selalu menyayangi anak-anaknya. Jangan berusaha memisahkan kami, atau aku akan kembali. Aku mengedip padanya. Ya, oke, dia menggerutu. Kemudian dia berkata pada Katie, aku minta maaf Katie, bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Katie tersenyum manis dan berkata, oke, aku suka itu. Sepertinya aku sudah menyelamatkan hari. Sekarang Glenn tahu, kalau sampai dia macam-macam lagi dengan Katie, maka aku akan kembali. Setelahnya, ibu masih menyuruh Glenn melakukan semua pekerjaan rumah, tapi Katie menjadi anak yang manis dengan membantu Glenn mengerjakannya. Dan untuk aku kembali tinggal di tempat ayah. Aku lebih sering ke sana untuk memeriksa Katie dan memberi ibu tumpangan ke toko kelontong. Dan Katie sering datang untuk acara barbeque dan memanjakan diri bersama Zara. Jadi pada akhirnya, semuanya berjalan lancar dan sekarang kami adalah satu keluarga besar yang gila. Tapi, selama semua orang bahagia dan tak berusaha mengganggu adik kecilku, maka tak masalah denganku. Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya. Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah, aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran, jadi kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara, tapi kau tersandung sepatumu, jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny, dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun? Ya, tepat. Aku sudah bangun. Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh. Tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make upnya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi aku buka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi.
Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, aku berjalan menuju kelas, dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah. Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakal olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan. Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya? Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendebati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana, sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya. Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil Ben parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju alam Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum. Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu. Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan. Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, yo, kapten kalian balik lagi. Dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan. Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka. Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, aku tahu rahasia kecilmu dan aku akan membuatmu membayarnya. Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, wah, lihat, ada siapa di sini?
Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak. Beritahukan saja kebenaran itu padanya. Ya Tuhan, ada lagi. Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya. Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk, tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang, dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya, tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk, tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku, tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku. Sekarang, aku sudah memutuskan 2 aturan dalam hidup. 1. Lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan 2. Jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekalipun. Aku sedang berbaring menonton Netflix ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa itu? Aku membuka pintu dan, ya Tuhan, itu dia. Maaf, tapi setiap kali aku melihat sepupuku Zoe, aku langsung merasa tegang. Aku tidak tahan dengannya dan menurutku perasaan itu saling menguntungkan. Hai sepupu, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Begitukah caramu menyapa sepupumu? Kemudian dia melewatiku dan masuk ke rumahku, diikuti oleh sopirnya yang membawa 4 koper besar. Apa yang dia akan... Yap, dia berencana untuk tinggal di sini. Kenapa sih? Percayalah, aku juga tidak menyukainya. Aku ingin tinggal di penthouse hotel bintang 5, tetapi orang tuaku bersikeras agar aku tinggal bersamamu. Berapa lama kamu akan berada di sini? Dan bagaimana dengan sekolah? Aku akan homeschooling sebentar, setidaknya untuk 2 bulan. Kami sedang merenovasi seluruh rumah sehingga bisa memakan waktu lebih lama. Maksudku, kamu kan tahu betapa besarnya rumahku. Dan kami juga merekrut desainer interior kelas dunia ini dari Perancis. Zoe klasik. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyombongkan diri. Dan sekarang aku terjebak bersamanya selama berbulan-bulan. Kenapa orang tuaku setuju dia bisa tinggal? Ya, mudah bagi mereka untuk mengatakannya karena mereka sedang jet setting keliling dunia. Jadi mereka tidak perlu mengurusnya. Keesokan harinya, suara aneh membangunkanku. Ini baru jam 6 pagi. Dan ribut-ribut sepertinya datang dari koridor. Kasurku kaku seperti batu bata. Dan bagaimana mungkin kamu mengharapkanku tinggal di ruangan sekecil ini? Aku pernah melihat lemari yang lebih besar. Serius? Kenapa kamu malah menyewa tempat ini? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Dan apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rumahku. Benarkah? Oh wow, bukankah ini terlalu kecil? Gadis ini benar-benar ingin menguji kesabaranku atau bagaimana? Keluhan konyolnya tidak berhenti di situ. Dia terus berteriak kepada para pelayan setiap 5 detik. Di mana ransel gunciku? Gaun ini perlu disetrika dengan uap, bukan disetrika biasa. Kenapa ada kerak di rotiku? Apakah ini bebas gluten? Aduh. Lalu dia menoleh padaku. Lia,
Aku tidak mengerti kenapa kamu belum memecat mereka. Sulit dipercaya. Aku akan pergi ke country club untuk sarapan. Sampai jumpa. Lalu dia pergi. Oh, baiklah. Setidaknya aku bisa menikmati sarapanku dengan tenang. Sebenarnya aku sangat menantikan sekolah sekarang. Astaga, aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan itu, tapi setidaknya itu adalah zona bebas Zoe. Namun sekolah juga harus berakhir suatu saat, dan aku harus pulang dan menghadapi Zoe lagi. Dia sedang duduk di sofa, lengannya terlipat, lalu dia berkata, "Hari ini sangat membosankan. Besok aku akan berangkat ke sekolah bersamamu." Apa? Aku berkata dengan panik, tidak mungkin. Sekolahku memiliki peraturan ketat yang tidak mengizinkan orang asing masuk. Selain itu, ini adalah sekolah negeri. Kamu akan membencinya. Tapi dia tidak mendengarkan dan bersikeras agar aku menelpon ayahku dan memintanya bertanya ke sekolah. Jadi aku pura-pura menelpon ayahku dan memberitahu Zoe bahwa menurutnya itu tidak mungkin. Dia segera menelpon ayahnya. Lalu 30 menit kemudian dia memberitahu aku bahwa semuanya sudah selesai. Ternyata dia menelpon kepala sekolah dan baru saja memberinya sumbangan yang besar kepada sekolah. Dan voila, Zoe diterima. Oh, baiklah. Itulah salah satu keuntungan memiliki ayah yang kaya dan berkuasa. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Sekarang tidak ada cara untuk menghindari Zoe. Kami akan bertemu satu sama lain sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi mungkin saat dia melihat betapa populernya aku, dia akan cemburu dan pergi. Tapi begitu kami memasuki lorong, semua mata tertuju pada Zoe. Mereka memandangnya seperti bintang Hollywood atau semacamnya. Dasar para pengkhianat. Zoe menghabiskan sepanjang hari untuk membual kepada penggemar barunya. Dia benar-benar menyukai perhatian itu karena apa yang dia lakukan selanjutnya sangat gila hingga aku pikir aku akan pingsan. Dia menelpon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pindah ke sekolahku secara permanen. Oh tidak, aku harus memberitahu Susan berita buruk ini secepatnya. Hanya sahabatku yang bisa memahami apa yang aku alami saat ini. Dia mengatakan padaku untuk tidak khawatir karena Zoe terlihat palsu dan orang-orang akan segera mengetahuinya. Dan bahkan meyakinkanku kalau aku lebih cantik. Susan, kamu yang terbaik. Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Zoe. Darurat, bawa aku ke salon sepulang sekolah. Aku baru saja mematahkan kukuku. Apa? Jadi sekarang aku sopirnya? Tiba-tiba Susan menyela. Aku akan mengantarnya kalau kamu mau. OMG, gadis ini adalah penyelamat. Jadi sudah diselesaikan. Susan mengantar Zoe ke salon kecantikan sepulang sekolah, sementara aku bisa bersantai di rumah dan menikmati waktu bebas Zoe. Beberapa jam kemudian, Zoe kembali dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ada apa dengan dia? Jadi, bagaimana salonnya? Apakah kamu bersenang-senang dengan Susan? Tapi dia mengabaikanku. Terserah, aku tidak peduli. Keesokan paginya aku menggunakan pengeriting rambutku. Ada apa dengannya? Aku tidak bisa membuka penjepitnya. Ya Tuhan, aku mulai mencium bau sesuatu yang terbakar. Rambutku, tolong! Aku mengambil gunting dan memotongnya. Tuhanku, tidak mungkin aku bisa pergi ke sekolah dalam keadaan seperti ini. Jadi aku menelpon guruku dan berpura-pura sakit. Lalu membuat janji darurat dengan salon rambutku. Saat aku berjalan kembali ke kamarku untuk ganti baju, aku melirik ke kamar Zoe. Dan di sanalah senjata yang secara brutal membunuh rambutku. Sebotol besar lem tergeletak di mejanya. Wah! Jangan berpikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat sarapan, aku mencoba bersikap normal dengan memakai hoodie dan memberitahu Zoe kalau aku bolos sekolah hari ini karena aku sedang flu. Lalu dia pergi dan tepat pada waktunya, aku mendengar jeritan yang memekakan telinga. Tangannya menempel di pintu mobil. Aku telah mengambil lem dia dan menuangkannya ke seluruh pegangan pintu mobil. Karma terasa sangat enak. Bagian terbaiknya adalah orang-orang yang lewat. Jadi dia berpura-pura sedang berpose di sebelahnya. Lucu sekali. Syukurlah, setelah setengah hari di salon, akhirnya rambutku terselamatkan. Aku tiba di rumah berpikir bahwa aku bisa bersantai dari semua stres Zoe ketika aku tiba-tiba mendengar suaranya di luar. Sekolah sudah selesai? Hebat! Tapi tunggu, apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Aku mengintip keluar jendela dan aku tidak dapat mempercayai mataku. Itu adalah Kyle. Kyle gebetanku. Lalu dia mencondongkan tubuh dan mencium pipinya. Jadi, baiklah, dia belum menjadi milikku. Tapi, tetap saja, beraninya dia. Lalu, Susan mengirimiku pesan dan berkata, Lia, aku minta maaf.
Aku terpeleset jadi sekarang Zoe tahu kamu menyukai Kyle. Begitu Zoe memasuki rumah, aku menghalangi jalannya dan berteriak. Jadi, kamu dan Kyle, ada apa? Duh, sudah jelas. Kami pacaran. Beraninya kamu. Kenapa tidak? Aku cewek paling populer di sekolah sekarang, bukan kamu. Mungkin kamu harus meminta ibu dan ayah untuk memindahkanmu ke sekolah lain lagi. Ingat apa yang terjadi di sekolah terakhir kita? Lalu dia melewatiku. Wah, beraninya dia mengungkit hal itu. Apa yang terjadi di sekolah terakhirku sangat mengerikan dan traumatis. Saatnya menunjukkan padanya siapa bos di sini. Ini sekolahku. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mendahuluiku. Keesokan harinya di sekolah ada pengumuman besar. Kontes kecantikan Miss Teen akan diadakan 2 minggu lagi. Beberapa anak berteriak, Zoe, kamu harus ikut. Kemenangan pasti milikmu. Dan Zoe hanya berdiri di sana berpura-pura menjadi pemalu dan segalanya. Kenapa menurut mereka Zoe cocok untuk Miss Teen? Seseorang perlu menunjukkan kepada mereka siapa yang benar-benar layak. Bagaimana kalau kamu dan aku berkompetisi? Dan mari kita lihat siapa yang sebenarnya pantas menjadi Miss Teen. Oke, kenapa tidak? Lalu aku berjalan ke arahnya dan berbisik di telinganya. Dan jika kamu kalah, kamu harus putus dengan Kyle. Setuju? Apa? Itu konyol. Tapi oke lah, terserahlah. Aku tetap akan menang. Dan ketika aku menang, kamu harus melakukan apapun yang aku katakan. Apa kita sepakat? Sepakat. Tidak mungkin aku membiarkan dia menang. Jadi aku membeli gaun desainer yang paling mempesona, memesan penata rambut dan penata rias terbaik, dan mempersiapkan diri dengan cermat untuk putaran pertanyaan. Semua usahaku membuahkan hasil, karena aku berhasil mencapai final. Zoe juga berhasil sampai final, begitu juga Susan. Ya, aku lupa menyebutkan bahwa dia juga ingin mencobanya. Tapi tidak masalah, karena mengalahkan mereka akan sangat mudah. Aku ke belakang panggung untuk ganti pakaian, ketika tiba-tiba aku mendapat notifikasi di ponselku. Aku membukanya dan hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. Di sana, di seluruh media sosial, ada foto momen terburuk dalam hidupku. Foto itu diambil di sebuah pesta tepat setelah aku didorong ke dalam kolam. Riasanku basah kuyup, rambut acak-acakan, dan semuanya berantakan. Oh tidak, foto ini bisa merusak peluang kompetisiku dan hidupku. Tapi bagaimana caranya? Ini di SMA lamaku. Itu pasti Zoe. Hanya dia yang tahu tentang itu. Aku bergegas ke ruang ganti dan melihat dia sedang meneriaki seorang cowok. Siapa yang menyuruhmu memotong bajuku? Siapa? Cowok malang itu tampak begitu ketakutan dan tergagap. Lia menyuruhku untuk apa? Dia berbohong. Lalu aku bergegas menghampiri cowok itu dan menghadapinya. Karena takut, dia berkata bahwa Susan telah membayarnya untuk memotong gaun Zoe dan kemudian menyalahkanku. Apa? Susan? Sahabatku? Tapi kenapa dia melakukan itu? Zoe dan aku duduk dan mencoba menyatukan semuanya. Ketika mereka berada di salon kecantikan, Susan memberitahunya bahwa aku menjelek-jelekannya di belakang punggungnya. Jadi karena merasa marah, Zoe juga memberitahunya bagaimana aku diajak di sekolah lamaku karena tidak cukup kaya. Dan kemudian dia menunjukkan foto itu padanya. Susan memang meminjam ponselnya setelah itu. Jadi pada saat itulah dia pasti sudah mendapatkan fotonya. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Pantas saja Zoe agak murung setelah dia pulang dari salon dan mengerjaiku dengan lem itu. Dan Susan, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku pikir kami adalah teman baik. Kami kembali ke ruang gantiku. Oh tidak, gaun cantikku juga rusak. Tidak mungkin kami dapat melanjutkan kontes. Tapi kemudian Zoe menoleh ke arahku dan berkata, beri aku 15 menit, aku akan membelikanmu gaun lagi. Kamu tetap di sini dan selesaikan riasanmu. Tapi bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Lalu sesuai janjinya, Zoe kembali dengan gaun memukau tersebut. Aku segera berganti pakaian dan naik ke atas panggung. Aku melihat Susan menatapku dengan kaget dan bingung. Hah, makan itu penipu? Tapi di mana Zoe? Kemudian moderator bergabung dengan Susan dan aku di atas panggung dan mengumumkan bahwa Zoe tidak dapat berkompetisi lagi karena masalah pribadi. Saat itulah aku menyadari dia menyerahkan tempatnya di final agar dia bisa pergi dan membelikanku baju baru. Tapi kenapa dia melakukan itu? Pertanyaanku harus menunggu saat babak final dimulai. Susan bangun lebih dulu. Setelah dia, aku dengan gugup berjalan ke tengah panggung.
Penonton terdiam saat juri membacakan pertanyaan. Setiap orang pernah mengalami sesuatu yang mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Bisa kau ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman? Ya Tuhan, itu sulit. Aku hanya mempersiapkan kejadian terkini, statistika, politik, tapi bukan ini. Aku mulai panik. Dan saat itulah aku melihat Zoe tersenyum kepadaku. Aku bisa melakukannya. Kalau tidak, apa yang Zoe lakukan akan jadi sia-sia. Jadi aku menarik napas dalam-dalam. Pengalamanku yang paling berkesan adalah berada di sini dan mengikuti kompetisi ini. Aku telah belajar bahwa ini tidak selalu tentang kemenangan, terutama jika itu berarti merugikan orang lain dalam prosesnya, karena itu sangat jahat. Namun aku tahu bahwa apapun hasilnya, aku beruntung mengetahui bahwa apa yang lebih penting dari persaingan adalah cinta dari keluarga. Dan itu adalah hal terpenting di dunia. Karena keluarga tidak akan pernah mengecewakanmu, apapun yang terjadi. Jadi, aku ingin berterima kasih kepada sepupuku Zoe, karena aku tidak akan berdiri di sini tanpa dia. Setelah pidatoku, Susan bergabung denganku di atas panggung, dan kami dengan gugup menunggu juri mengumumkan pemenangnya. Pemenang Miss Teen 2020 adalah Selamat Lia John. OMG, aku menang. Aku tidak percaya. Setelah kompetisi, Zoe berlari ke arahku dan memelukku. Terima kasih telah membantuku, aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Dan aku minta maaf atas semuanya. Zoe mulai terisak. Aku juga minta maaf. Lalu kami berpelukan lebih erat lagi. Lalu dia melepaskannya, melihat ke bawah dan berbicara dengan suara sedih. Jadi, seperti yang aku janjikan, aku akan putus dengan Kyle. Aku tidak menyangka kamu suka padanya. Kalau gitu aku tidak akan kencan dengannya. Aku bersumpah. Aku senyum padanya dan berkata, aku tahu dan tidak apa-apa. Kamu tidak perlu putus dengannya karena aku. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka aku ikut bahagia untukmu. Zoe sangat senang hingga dia memelukku lagi. Ya, kami banyak berpelukan pada hari itu. Setelah itu, Zoe dan aku menjadi sahabat. Dan dia sangat suka belajar di sekolah negeri. Sehingga meskipun renovasi rumahnya telah selesai, dia tetap tinggal di sini. Menurutnya, sekolah swasta lama kami terlalu banyak drama. Itu yang bisa aku pastikan. Kami sekarang mencoba untuk hidup lebih rendah hati dan berhenti menjadi anak kaya yang bermasalah. Adapun Susan, setelah kompetisi aku mengkonfrontasinya. Ternyata dia selalu iri padaku karena semua orang memperhatikanku daripada dia. Dan dia benci aku perlakukan seperti sahabat karibku. Itulah sebabnya dia membuat rencana untuk membuat Zoe dan aku bertarung satu sama lain agar dia bisa memenangkan Miss Teen. Dan akhirnya mendapatkan perhatian yang sangat dia inginkan. Aku merasa sedikit kasihan padanya. Maksudku, sepertinya aku telah bertindak tidak adil terhadapnya. Tapi dia seharusnya tidak mencoba menyabotaseku. Jadi sekarang kami masing-masing tidak akan kehilangan seorang teman. Bersikap lebih baik kepada orang lain jelas merupakan sebuah jalan ke depan. Dan itu berhasil. Karena cowok manis bernama Ben ini mengajakku kencan. Sebenarnya, kami akan melakukan kencan ganda dengan Zoe dan Kyle pada hari Jumat dan aku tidak sabar menunggu.